Tahukah Anda, kaidah hukum yang berkaitan dengan surat kuasa khusus? 1. Seseorang yang akan bertindak sebagai kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di pengadilan, maka kuasa tersebut wajib menyerahkan surat kuasa yang bersifat khusus yang ditentukan dalam pasal 123 HIR. Bila tidak, maka gugatan perdata yang diajukannya ke pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung Nomor 296K SIP 1970, tanggal 9 Desember 1970. 2. Surat kuasa substitusi. Surat kuasa yang di dalamnya tidak dicantumkan kata hak substitusi, maka kuasa tersebut hanya berlaku bagi orang yang diberi kuasa tersebut dan kuasa tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Putusan Mahkamah Agung Nomor 755K SIP 1970, tanggal 30 Juni 1971. 3. Masa berlakunya surat kuasa. Selama surat kuasa masih belum dicabut oleh pemberi kuasa, maka kedua belah pihak pemberi dan penerima kuasa masih terikat pada perjanjian pemberian kuasa, seperti yang diatur dalam perundang-undangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 539K SIP 1971, tanggal 3 November 1971. 4. Surat kuasa yang tidak sempurna. Surat kuasa yang diajukan oleh penggugat, meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada surat gugatan yang sudah jelas, siapa penggugat, siapa tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketanya di pengadilan. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1158K SIP 1973, tanggal 13 Januari 1974. 5. Kuasa umum tidak dapat digunakan sebagai kuasa di pengadilan. Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah, utang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K SIP 1973, tanggal 25 Juli 1974. 6. Seorang kuasa yang menerima kuasa berdasarkan isi surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan yang mengalihkan kuasanya kepada pihak lain. Putusan Mahkamah Agung Nomor 288K PDT tidak dapat dibenarkan penerima kuasa tersebut tanggal 22 Desember surat pernyataan saja. Putusan Mahkamah Agung Nomor 321K SIP 1974, tanggal 19 Agustus 1975. 7. Surat kuasa yang dibuat di luar negeri. Keaslian surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi syarat formal juga harus dilegalisasi lebih dahulu di Kedutaan Besar RI. Putusan Mahkamah Agung Nomor 425K PDT 1984, tanggal 18 September 1986.